Pernah belajar qiraat? Di S1 pernah belajar? Belum. Ada materi juga Oh, sama Bu Ada Romah. materi. Kalau dari IIQ ada materi ya. Kalau yang lain mungkin belum pernah belajar ya. Kita akan pelajari dan sejauh mana nanti pengaruh daripada qiraat itu terhadap hukum. Ya, jadi topiknya agak-agak panjang ini dan nanti referensinya juga nanti ada tambahan-tambahan nanti saya sampaikan. Di dalam buku kurikulum kita pendek pembahasannya. Lahajat, ya, Al-Ahrufus Sab'ah, hanya berapa halaman. Nanti kita kasih buku-bukunya khusus berbicara tentang kedua topik itu. Ya, nanti ada Al-Lahajat, Al-Arabiyah, bagaimana itu dan pengaruhnya terhadap qiraat. Yang kedua nanti Al-Ahrufus Sab'ah. Karena Nabi pernah bersabda, nanti dalam hadisnya, banyak hadisnya, nanti ada bukunya khusus. Ya, silahkan dibaca nanti hadis Al-Ahrufus Sab'ah. Karena ketika menyikapi hadis yang banyak sekali riwayatnya itu, apa yang dimaksud dengan Ahrufus Sab'ah itu kalau mengacu kepada tulisannya Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam yang wafat 224 Hijriah, itu sampai 50 pendapat. 50 pendapat. Ada yang memilih ya hanya beberapa pendapat saja. Nanti ada yang memilih lagi mana pendapat-pendapat yang kuat saja. Maka disimpulkan menjadi nanti 10 saja. Ada 10 pendapat yang terkait dengan Al-Ahruf As-Sab'ah Al-Qur'aniyah itu. Nanti ada buku-bukunya. Ya, ada bukunya. Nanti misalnya yang ditulis oleh Al-Matrudi, Az-Zarwi dan lain-lainnya, ya itu dibahas juga di dalam buku-buku Ulumul Quran. Ada yang menyimpulkan cuma 10 saja, ditulis satu buku. Ya, misalnya Al-Ahruf Al-Qur'ani As-Sab'ah, ya nanti dan sudah saya terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Nanti dicari di perpustakaan. Saya beri judul Hikmah. Hikmah di balik qiraat sab'ah. Ya, judulnya Hikmah di balik qiraat sab'ah. Terjemahan dari buku itu. Jadi memang ya berangkat daripada dialek orang-orang Arab, bangsa-bangsa Arab. Jadi bangsa Arab itu ada berapa? Memang bukan tugas kita ya, bukan tugas kita yang mempelajari ilmu qiraat, tapi mau tidak mau qiraat itu dikembalikan kepada lahajat itu. Lahajat itu yang disebut dan disyaratkan oleh Nabi dengan huruf 7 itu, 7 huruf al-ahrufus sab'ah. Nah, nanti di dalam pembahasannya apa betul masuk di situ? Semua ulama mengatakan begitu atau nanti hanya beberapa tokoh saja yang mengatakan masuk di situ ya al-lahajat al-arabiyah. Al-lahajat al-arabiyah ini kalau kita bahasa Indonesia kan dialek. Ya dialek bangsa, dialek suku. Nah, kita saja ada berapa suku kita? Ada lebih dari 700 suku. Ya, masing-masing dengan bahasanya sendiri dan juga dengan dialeknya sendiri. Nah, bangsa Arab juga begitu. Ya, walaupun ya dijelaskan di dalam sejarah itu hanya berangkat daripada dua suku besar, ya dua kabilah besar, ya yang nanti disebut dengan ada Al-Yamaniyun, ada Al-Qahtaniyun. Yamaniyun itu artinya orang-orang yang berasal dari Yaman.
ya Hadramut, Terim dan lain-lain sebagainya, Siwun. Kenapa disebut Yaman? Karena posisinya itu berada di kanan Ka'bah, maka disebut Yaman. Yaman itu kan yamin artinya kanan, ya kanan. Nah, posisi daerahnya itu disebut dengan Yaman. Nah, karena Yaman, maka disebutlah dengan istilahnya karena posisinya berada di kanan Ka'bah. Maka ada rukunnya, ada pojoknya di Ka'bah itu namanya rukun Yamani. Ya, pernah ke Ka'bah? Pernah? Belum? Kita dengar ceritanya saja. Ada rukun Yamani. Rukun Yamani itu ada di tengah-tengah, ya kalau kita muter nanti itu sampai di pojok yang ketiga. Nah, antara pojok ketiga dengan Hajarul Aswad disebutlah dengan istilah rukun Yamani. Kalau sampai di rukun Yamani itu, orang yang tawaf itu disunatkan membaca Allahumma Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya azizu ya ghaffar. Sambil mengangkat tangan melihat Ka'bah membaca doa itu. Ya, doa sapu jagat namanya. Kalau belum hafal doa sapu jagat enggak usah pergi haji. Enggak usah pergi haji, ya. Maka sering dibaca itu dan sekaligus dijadikan sebagai doa penutup dari doa-doa kita. Ya, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nah, kalau kita tawaf disambahkan tadi itu wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Masukkanlah kami ke dalam surga itu bersama dengan orang-orang yang baik. Orang-orang yang baik itu apa? Apa siapa itu? Siapa? Yang dijelaskan di dalam surah An-Nisa. Apa? Al-anbiya wasyuhada wassalihin. Ya, wa hasuna ulaika rafiqa dzalikal fadlu minallahi wa kafa billahi alim. Jadi itulah yang disebut dengan ya al-abror. Jadi kita bisa dimasukkan ke dalam surga bersama orang-orang al-abror. Di mana posisinya innal abrara lafi illiyin wa innal fujjara lafi sijjin. Ya, orang-orang yang baik itu posisinya nanti di surga. Surganya kelas-kelas atas ya. Kelas-kelas atas. Ya, karena ada nanti tingkatan-tingkatan dari surga itu. Nah, sementara orang-orang yang bukan abror disebut dengan fujar dalam Al-Qur'an itu mereka berada di dalam sijin. Sijin itu adalah neraka jahanam. Nah, dalam kita mempelajari yang disebut dengan Al-Lahjatul Arabiyah, mau tidak mau kita harus mempelajari sejarah. Maka sejarah itu sendiri itu kalau dari kefakultasan adanya di Fakultas Adab. Ya, di Fakultas Adab, Kuliatul Adab. Kuliatul Adab itulah mempelajari yang disebut dengan sejarah. Sejarah apa yang dipelajari? Itu adalah sejarah secara menyeluruh, terutama sejarah bangsa Arab. Kalau berbicara sejarah bangsa Arab, berarti kita berbicara suku yang ada di dalam kehidupan bangsa Arab itu. Nanti intinya ada dua dia. Ada Al-Yamaniyun, ya ada Al-Qahtaniyun.
al-Yamaniyun, ada al-Qahtaniyun. Itu intinya. Yamaniyun artinya orang-orang yang berada dan tinggal di negeri Yaman. Qahtaniyun itu juga mereka yang di atasnya itu sering kita sebut dengan Al-Qahtani. Qahtani nanti ada dua dia. Ya, Qahtani itu ada dua. Ada yang disebut dengan Qahtan, ya, yang dikembalikan ya kepada Qahtan bin Abir. Qahtan bin Abir bin Syalih bin Arfakhshad bin Sam bin Nuh. Ya, Qahtan bin Abir, lanjutannya bin Sam bin Nuh. Berarti nisbahnya keturunan kepada Nabi Allah Nuh alaihi salatu wassalam. Yang kedua, Qahtannya itu Qahtan bin Al-Humaysa. Qahtan bin Al-Humaysa. Qahtan bin Al-Humaysa ini lanjutannya itu ada bin Taimun, ya, bin Taimun, anak daripada, ya, nanti lanjutannya bin Ismail bin Ibrahim. Bin Ismail bin Ibrahim. Jadi satu dari keturunan Nabi Allah Nuh, satu keturunan dari Nabi Allah Ismail bin Ibrahim. Ya, berangkat dari situ. Nah, di dalam Al-Qur'an itu kita kenal itu dengan istilah berangkat daripada ayat 13 surah Al-Hujurat. Dasarnya ada surah Al-Hujurat. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Jadi ada namanya syu'ub, bersuku-suku, berpuak-puak. Kalau bahasa Indonesianya begitu. Syu'ub dan qabail. Qabail itu qabilah. Nah, untuk sampai ke sana itu ada istilah. Ya, ada 4 peristilahan. Ya, ada yang mengatakan sampai 6 peristilahan yang berkaitan dengan suku ini, kesukuan ini. Yang pertama disebut dengan asy-sya'ab. Syu'uban asy-sya'ab. Ini disebut dengan istilah nasab, ya, nasab yang terjauh. Nasab yang di atasnya sekali, an-nasabul ab'ad. Misalnya siapa? Adnan. Ya, kita nabi kita baca gitu kan. Nabi di siapa itu? Bin Abdullah, bin Abdullah, terus sampai ada bin Adnan. Nanti yang dari Adnan ini disebut siapa? Al-Adnani. Ya, Al-Adnani. Yang kedua itu disebut dengan istilahnya qabilah. Qabilah. Ada sya'ab, ada qabilah. Tadi syu'uban wa qabaila lita'arafu. Nah, yang sya'ab tadi yang jauh itu, itulah Adnan. Terus yang qabilah itu yang siapa? Ya, dari sya'ab itu terbagi dia. Man qasama fiha sya'ab. Bagian daripada sya'ab itu. Itulah yang disebut dengan istilah suku Rabi'ah, suku Mudhar. Suku Rabi'ah dan suku Mudhar. Ya, suku Rabi'ah dan suku Mudhar. Kemudian yang ketiga ada namanya Al-Imarah. Jenisnya Al-Imarah.
Al-imarah itu adalah ya yang disebut dengan man qasama fiha minal qabilah. Yang terbagi dia daripada qabilah. Kalau tadi itu yang terbagi dari sya'ab, ada namanya Rabi'ah, ada Mudhar, sementara yang disebut dengan imarah itu yang terbagi daripada qabilah. Ini contohnya apa? Contohnya Quraisy, suku Quraisy dan suku Kinana. Suku Quraisy dan suku Kinana. Yang keempat namanya Al-Batan. Al-Batnu. Kalau bahasa kita perut. Ya. Nah ini dari yang tadi imarah terbagi lagi. Muncul dari imarah ini itu seperti Bani Abdi Manaf dan Bani Makhzum. Bani Abdi Manaf dan Bani Makhzum. Jadi itu disebut dengan istilah al-batan. Ya, perut. Yang kelima ada namanya al-fakhidh. Al-fakhidhu. Al-fakhidhu apa arti al-fakhidhu? Paha. Ya, paha. Nah, al-fakhidh ini itu dari baton tadi terpecah lagi. Man qasama fihi ansab al-baton. Itulah disebutkan Bani Hashim, Bani Hashim, dan Bani Umayyah. Bani Hashim dan Bani Umayyah. Nah, yang keenam disebut dengan fasilah. Fasilah itu dari ansab tadi itu, ansabil batan muncul. Ya, yang disebut dengan ansab al-fakhidh. Ansab al-fakhidh. Itulah yang disebut dengan Bani al-Abbas. Bani al-Abbas. Jadi dari 6 peristilahan inilah ya yang disebut dengan istilahnya istilah-istilah yang terkait dengan keturunan. Ada sya'ab, ya, ada qabilah, ada al-imara, ada al-batan, ada al-fakhidh, dan kemudian ada juga al-fasilah. Nah, yang masuk dari al-Qahtaniyun tadi itu. Ya, Qahtaniyun. Ya, Qahtaniyun tadi ada dua. Ada Qahtan bin Abir, ada Qahtan ibn al-Humaysa. Qahtan yang bin Abir itu dari Sam bin Nuh. Nabi Allah Nuh. Yang Qahtan ibn al-Humaysa itu dari Ismail dan Ibrahim. Ya, Ismail dan Ibrahim. Nah, Qahtaniyun, ya, Qahtaniyun yang tadi yang kita sebutkan dengan istilah yang pertama tadi itu, ya, ini adalah merupakan apa? Istilahnya sumbernya, asal usulnya. Ya, asal usulnya. Asal usulnya. Kembalikan di situ, ya, dikatakan bahwa kitab-kitab yang menulis tentang sejarah Al-Ansab ini menjelaskan bahwa dari Qahtaniyun itu ada 4 suku. Arba', ya, 4 suku yang kita sering sebut dengan qabilah. Arba'u qabail. Arba'u qabail. Nah, sekarang ini 4 qabilah itu menjadi qabilah yang tertinggal dia di Yaman. Tertinggal dia di Yaman. Siapa mereka? Itu nanti ada namanya Himyar. Himyar, qabilah Himyar. Ada namanya Kahlan.
ada namanya asy'ar, ada namanya amilah, ada namanya amilah. Ini nanti terbagi lagi. Ini terbagi lagi. Yang himyar nanti terbagi lagi. Kenapa terpecah terbelah-belah itu? Ya, menjadi banyak macamnya karena perkawinan. Karena perkawinan, ya usulnya bapaknya itulah menjadi ya nanti dinisbahkan si A kawin dia dari himyar misalnya. Himyar melahirkan anak. Anaknya siapa? Himyari. Ya, anaknya Himyari. Sama dengan orang Jakarta, dia kawin kemudian memakilah bahasa Arab. Nisbahnya kepada siapa? Muhammad, misalnya Muhammad apa? Al-Betawi. Ya, dari Jogja Al-Jogjawi, dari Semarang As-Samaroni, dari Banjar Al-Banjari, ya, dari mana-mana. Dari Medan Al-Maidani, ya, dari Mandaili ya Al-Mandaili, dari Palembang Al-Palembani, ya dan seterusnya. Ya, nanti melahirkan ini yang paling yang apa? Yang paling besar ini nanti yang disebut dengan himyar. Mereka ini tinggalnya di mana? Di negeri Sabak. Sabak itu negeri yang paling sejahtera. Sehingga dibuatkan satu surat, nama surat Al-Quran, surahnya surah Sabak. Penduduknya luar biasa sejahtera. Dengan buah-buahannya yang beragam jenisnya. Sehingga disebut surah Sabak. Ya, surah Sabak. Nah, Sabak ini adalah suku yang sangat-sangat sejahtera. Sehingga negerinya disebut dengan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Tapi ketika penduduknya lupa kepada Allah, ya lupa kepada Allah, tidak berterima kasih dan bersyukur kepada Allah, maka Allah cabut nikmat-nikmat itu. Maka kita di dalam agama itu dianjurkan untuk selalu bersyukur. Syukur itu apa artinya? Mengungkap ke permukaan bahwa di balik itu ada yang disebut dengan Al-Mun'im. Al-Mun'im itu siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika kita mendapatkan nikmat itu, kita langsung disuruh bersyukur. Bersyukurnya bagaimana? Mengucapkan Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, Alhamdulillah itu disebut dengan istilahnya cara kita bersyukur. Ya, bersyukur atas nikmat kepada Al-Mun'im huwallahu subhanahu wa ta'ala. Syukur. Lawannya kufur. Lawannya kufur. Nah, kita diperintahkan untuk selalu bersyukur, jangan kufur. Kenapa? Karena orang yang bersyukur itu adalah orang yang ingat kepada yang memberi nikmat. Ya, orang yang syukur berarti orang yang suka zikir. Zikir itu apa? Menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Ya, syukur. Karena ketika syukur, Allah janjikan
akan memberi nikmat yang lain yang lebih banyak, lebih tinggi kualitasnya. Tapi sebaliknya kalau dia tidak bisa syukur, Allah juga ancam dengan azab dan siksanya yang pedih. Ya, maka orang yang syukur itu adalah orang yang zikir. Orang yang zikir adalah orang yang syukur. Maka Allah melalui ayat berapa? Surah Al-Baqarah itu ayat 152. Fadhkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Zikir kamu aku, kata Allah. Aku pasti zikir kepada kamu. Syukuri nikmat dan karuniaku. Jangan kamu kufuri nikmat dan karuniaku itu. Seperti Qarun. Ya, Qarun dijadikan orang kaya, kaya raya. Lemarinya saja, kunci lemarinya tidak bisa diangkat orang. Kuncinya. Bagaimana isinya? Ma inna mafatihahu latanu ya bil quwwati ulil usbah. Ya, dalam surah Al-Qasas, nanti baca surah Al-Qasas, inna qaruna min qaumi Musa fabagha alaihim. Ya, maka disebutkan di situ nanti Qarun ini orang yang disiksa oleh Allah dengan apa? Ditenggelamkan dia dan bersama harta kekayaannya ke dalam tanah. Kenapa? Karena dia tidak mengakui nikmat semuanya itu dari Allah. Ya, tapi dia mengakui ini usahaku. Ya, dari kemampuanku, dari pikiranku, bukan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka diingatkan dalam surah Saba itu kita temukan ya peringatan Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang bisa mensyukuri nikmat Allah itu hamba-hambanya tidak banyak, jumlahnya sedikit. Diceritakan dalam surah Saba itu Nabi Allah Nuh. Nabi Allah Nuh luar biasa. Ya, kemudian yang diceritakan di situ siapa? Nabi Allah Daud dan Sulaiman. Nabi Allah Daud ini raja, nabi dan rasul. Kemudian konglomerat lagi, kaya raya. Nikmatnya luar biasa. Di samping nikmat, Allah juga beri yang disebut dengan mukjizat. Mukjizatnya apa? Mukjizatnya apa? Bisa memindahkan bukit, gunung-gunung yang kokoh dan tegar itu dari satu tempat ke tempat yang lain atas perintahnya. Bisa berkomunikasi dengan burung. Burung dengan bahasa apapun bisa dia. Di samping Allah berikan juga besi yang keras itu menjadi lembut di tangannya. Ya, nanti baca ayat 10 dan seterusnya dari surah Saba. Walaqad ataina Dawuda minna fadla ya jibalu awwibi ma'ahu wat-tayra wa alanna lahul hadid. Ya, ani'mal sabighati wa qaddir fis sardi wa'malu salihah dan seterusnya. Semua ini diwariskan kepada putranya Nabi Allah, namanya Sulaiman. Tapi dijelaskan oleh Allah dalam ayat berikutnya, ya'maluna lahu ma yasha' min mahariba wa tamasila wa jifanin kal jawab wa qudurir rasiyat. Ada keluarga-keluarganya Nabi Allah Daud yang tidak bisa mensyukuri nikmat Allah. Lupa dia. Maka Allah ingatkan, i'malu ala Dawud syukran wa qalilum min ibadiyasy syakur.
Allah nak katakan wal qalilu min ibadiyas syakur, tapi wa qalilun. Artinya sangat sedikit sekali hamba-hambaku yang mempunyai sifat syakur. Syakur itu bisa mensyukuri nikmat dan karunia Allah. Nanti kalau dibahas lebih jauh, Allah itu salah satu sifatnya apa? Syakur. Syakirun alim. Ya kan? Nah kalau syakur, itu isyaratnya menerima nikmat atau memberi nikmat. Allah itu pemberi atau penerima? Allah pemberi. Pemberi. Terus kalau pemberi, syukurnya kepada siapa? Tidak ada. Tapi Allah ajarkan, aku saja yang memberi kalian mempunyai sifat syakur. Apalagi kalian yang tidak punya sifat syakur, harus punya sifat itu juga. Ya, maka diceritakan nanti kalau membahas tentang syukur itu, Nabi itu setiap malam itu sholat sampai dengan bengkak kaki-kakinya karena banyak duduk dan sujud. Pada satu malam, beliau menangis terseduh-seduh. Menangis, kenapa menangis? Tidak tahu sebabnya apa. Sahabat yang ikut di belakang mempertanyakan kenapa Nabi itu menangis terseduh-seduh. Setelah sholat 2 rakaat, seduh-seduh. Kenapa? Ya kata sahabat, tidak tahu, kita tanya aja. Akhirnya mereka sepakat, majulah. Salah satu dari mereka bertanya, apa yang menyebabkan engkau menangis ya Rasulullah? Ma yubkika ya Rasulullah? Apakah karena ini, apakah karena itu? Rasulullah jawab, tidak semuanya. Aku tidak semuanya karena apa itu. Tapi aku, kata Nabi, ingat kepada ayat ini. Keluarganya Nabi Daud, apa kurangnya? Nabi Daud itu Nabi Rasul, orang yang gagah, kuat, kaya lagi. Tapi keluarganya masih kurang bisa mensyukuri semua nikmat itu. Maka Nabi beliau, aku ingat dengan ayat ini, i'malu ala Dawud syukra wa qalilum min ibadiyas syakur. Terus Nabi katakan, aku bengkak-bengkak kakiku sholat, duduk, banyak sujud. Ya, dikatakan, afala an akuna abdan syakura. Apakah aku nak boleh menjadi hambanya yang mensyukuri nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka diceritakanlah negeri Sabak itu. Ya, negeri Sabak itu. Laqad kana li saba'in fi maskanihim ayah. Jannatani ayyamini wa shimal. Kulu min rizqi rabbikum washkuru lahu baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Setelah itu apa? Fa'a'radu. Mereka berpaling. Sudah berpaling, Allah rubah semuanya yang tadinya nikmat menjadi nikmat. Dikirim apa oleh Allah? Fa'arsalna alaihim sailal arimi wa baddalnahum bi jannatayhim jannataini zawatai ukulin khamti wa aslin wa syai'im min sidrin qalil. Dzalika jazainahum bima kafaru wa hal nujazi illal kafur. Dikirim angin panas, berubah semuanya nikmat Allah. Jenis-jenis buahan yang bisa dimakan enak, biasa dimakan nikmat, berubah semuanya. Yang tadi manis menjadi tidak lagi, yang tadinya enak betul menjadi berubah semuanya.
Ya, itu tadi itu. Jadi orang yang syukur adalah orang yang zikir. Nah, itulah negeri Sabak. Ya, negeri Sabak di Yaman. Nah, di sini yang disebut dengan Himyar itu adalah suku yang tinggal di negeri Sabak ini. Mereka terbagi lagi. Himyar itu ada lagi namanya Syaiban. Syaiban. Ya, ada lagi yang disebut dengan Qudha'ah. Syaiban. Sering kita sebut dengan Asy-Syaibani. Ya, Asy-Syaibani. Ada Qudha'ah. Ya, ada Qudha'ah. Kemudian ada lagi Juhainah. Ada lagi yang disebut dengan Bali. Ya, Bali atau disebut juga dengan Bili. Disebut dengan Kalbi. Ya, Kalbi. Kemudian ada lagi disebut dengan Bahro. Bahro. Kemudian ada lagi Tanuh. Sering kita mendengar nama At-Tanuhi. At-Tanuhi itu pecahan dari Himyar. Ada lagi disebut dengan Maharoh. Ada lagi disebut dengan Jurm. Al-Jurm. Ya, Al-Jurm. Nah, dari kabilah yang tadi disebut dengan istilahnya, ya, ada namanya pecah-pecahan dari situ itu, ya, bertemu lagi, ya, dijelaskan pecah lagi dia suku-suku lain, ya, ada namanya Juzam, ada namanya Kindah, ada namanya Tai, ada namanya Muzhaj, ada Al-Azd, ya, Al-Azdi, ada lagi yang disebut dengan yang lain-lainnya. Nah, dari Azdi ini muncul lagi, ya, ada namanya Al-Aus, Al-Khazraj, kemudian ada lagi Ghassan, ada lagi Khuza'ah, ada lagi Hamadan, ya, Hamadan, kemudian ada Khaulan, ada Anmar, ada Bujailah, ada Khas'am, dan lain-lain. Ya, ada Khas'am dan lain-lain. Jadi di sini, ya, muncullah suku-suku lain lagi. Nah, dari sini juga lagi nanti akan muncul namanya Asy'ar. Asy'ar. Yang disebut dengan Asy'ariyun ini adalah kabilah yang tidak berhijrah dia dari Yaman. Tempatnya ada tempat khusus di desa khusus. Ya, ada namanya Tihamah. Kemudian ada lagi namanya Amilah dan lain-lain. Nah, dari situ tadi kita katakan ada lagi muncul namanya Al-Adnaniyun. Al-Adnaniyun. Adnaniyun ini dinisbahkan kepada Adnan. Ya, tadi kita sebutkan dengan Adnan. Ya, Adnan ini, Bani Adnan ini itu dulu tinggalnya juga di namanya, tempatnya namanya Najd. Ya, Najd. Semuanya itu adalah desa-desa kecil. Desa-desa kecil. Nah, kecuali ya nanti Quraisy tadi itu. Di sini muncul nanti suku-sukunya ada Sukonizar. Sukonizar. Kemudian dari sini ada namanya Ghatfan, ada Hawazin, ada Sulaim, ada Adwan, dan lain-lain. Dari Rabi'ah itu tadi
muncul namanya Asad, Al-Asadi, Wa'ili, ada Bakar bin Wa'il, ya, ada namanya Taghlib dan lainnya, ada namanya Huzail, Tamim, ya, Tamim, Kinana, Quraisy dan seterusnya. Ya, dan seterusnya. Nah, suku-suku ini semuanya berbahasa Arab. Tapi bahasa Arabnya itu dengan dialeknya masing-masing. Sekarang aja hasilnya masih banyak. Orang Yaman, dialek Arabnya beda dengan orang-orang Saudi. Orang Saudi beda dengan orang Kuwait. Kuwait beda dia dengan Qatar. Ya, beda dengan orang-orang yang berada di Dubai. Dan juga berubah dengan orang-orang yang ada di Mesir sana. Itulah dialek-dialek itu. Nah, kenapa itu semuanya? Ya, itu karena masalah-masalah sosial kemasyarakatan yang disebut dengan ijtimaiyah dan kemudian melahirkan juga ada yang disebut dengan pertemuan, ya, percampuran bahasa-bahasa dengan segala perbedaannya dari masing-masing suku tersebut dari pergaulan-pergaulannya. Nah, maka melahirkanlah yang disebut dengan al-lahajat al-arabiyah. Al-lahajat al-arabiyah. Jadi kita harus belajar itu. Jadi kalau sekolahnya di sana, ya sekolahnya di mana di Mesir, ya kita harus belajar namanya lahjah Misriyah. Oh, saya sekolahnya di Yaman, kita belajar itu. Oh, saya sekolahnya di Saudi. Jangan sekolahnya di sana, kumpulnya sama orang Indonesia juga. Pulangnya pinter bahasa, tapi bahasa Indonesia. Sekolah di Mesir, ya berapa tahun? 6 tahun. Pulang pinter bahasa Jawa dia. Karena bertemu apa di sana bergaulnya dengan orang-orang dari Pulau Jawa. Ada yang pinter bahasa Lampung. Ya, kalau sekolah di sana, biarlah itu. Itulah saudara kita, itulah asal kita. Tapi kita belajar itu untuk menguasai bahasa-bahasa itu. Jadi bergaulnya jangan dengan orang-orang itu, belajar bergaulnya dengan orang Arab. Sehingga kita bisa menjadi dan berbahasa Arab dengan baik. Ya, karena tujuan kita belajar itu bukan hanya sekedar mencari ilmu saja, tapi juga menguasai bahasa Arab itu dengan baik dengan segala dialeknya itu. Ya, dengan segala dialeknya. Kita biasa-biasa dialek-dialek ada yang namanya fusha ya. Fusha itu yang standar dia sesuai dengan kaidah bahasa Arab. Tapi kalau di di dalam kehidupan keseharian itu ada namanya bahasa ammiyah. Bahasa sehari-hari. Kita dari Indonesia belajar nahu. Sampai di Mekah sana kita tanya sama orang Arab, "Kaifa haluka?" Ketawa dia. Ya, orang Arab enggak mengatakan kaifa haluka. Dia katakan apa? Kaif halak? Kaif halak? Kalau perempuan nanti kaif halik? Hal anti tayyibah? Baik. Ya, dijawab itu. Ya. Ada lagi yang tidak menggunakan kaifa haluka. Digunakan apa? Sihatak. Kaif sihatak? Bagaimana kesehatanmu? Ya. Nah, begitulah nanti dialek-dialek itu bertemu dengan orang-orang Timur Tengah berubah dia. Ya, dialek-dialek itu. Nah, apakah dialek-dialek itu mempengaruhi qiraat Al-Quran? Apakah dialek itu menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dari dialek dari qiraat Al-Quran itu? Karena qiraat itu nanti diartikan dengan wujuhun mukhtalifatun fil ada minan nawahi as-sautiyah awis sarfiyah awin nahwiyah.
Jadi ragam bacaan ya dari ayat-ayat Al-Qur'an itu. Dari mana saya tahu ragamnya? Dari aspek penyuaraannya. Qiraat kalau diem saja dia bukan baca namanya. Diem. Tapi kalau baca itu harus ada suaranya. Nah, suaranya itu adakah dia dipengaruhi oleh nahunya, dari sorofnya, ya, atau lain-lainnya itu. Lain-lainnya. Nanti ini pembahasan nanti di dalam ilmu qiraat. Ya, qiraat nanti kita akan jelaskan itu. Sehingga lahirlah ya qiraat itu pada mulanya ada berapa katanya? Ada 25. Kemudian diseleksi-seleksi, jadilah dia 14. 3 disebut dengan qiraat 7 disebut dengan qiraat mutawatirah. 3 disebut qiraat masyhurah dan 4 lagi disebut dengan qiraat syadzah. Ya, qiraat syadzah. Nah, ini semuanya karena berangkat dari lahjah tadi itu, dari dialek, maka terjadilah perbedaan-perbedaan bacaan. Kalau masih Nabi hidup, tidak ada masalah. Ya, tidak ada masalah. Ada yang ngadu begini bagaimana? Karena Nabi sudah katakan unzilal Quran ala sab'ati ahruf. Quran diturunkan 7 huruf. 7 huruf. Nah, apakah 7 huruf itu isyarah 7 qiraat itu? Ya, 7 qiraat yang kita sebut dengan mutawatirah. Siapa tokoh-tokohnya? Ya, itu tokoh-tokohnya nanti akan kita sebutkan. Ada Ibnu Amir, ada Ibnu Katsir, ada namanya nanti ya yang lain-lainnya. Asim, ada Hamzah, ada Abu Amr, ada namanya Nafi', ada namanya Kisai, dan lain-lain. Jadi dari situ lagi muncul lagi yang masyhurah. Masyhurah itu Yakub, ya, Al-Hadrami, Abu Ja'far Al-Madani. Kemudian salah satu rawi daripada qiraat 7 itu namanya Khalaf, ya, Al-Bazzar, yang disebut dengan Khalaf Al-Ashir. Nanti ada 4 lagi namanya Syadzah. Syadzah siapa tokohnya? Ada namanya Al-Hasan Al-Basri, ada namanya Ibnu Muhaysin, kemudian ada namanya Al-A'mash, Sulaiman bin Mahran Al-A'mash. Kemudian yang keempat itu nanti ada namanya Yahya Ibnul Mubarak Al-Yazidi. Masing-masing ulama itu tadi punya namanya rawi. Masing-masing satu ulama 2 rawinya. Ya, 2 rawinya. Yang sudah alhamdulillah kita bisa berjuang ilmu qiraat ini menjadi salah satu cabang yang dimusabaqahkan. 2003 ya. 2003. Waktu kita di mana? 2002 waktu di NTB. Kita melakukan yang namanya percobaan. Dimasukkan di situ, eksebisi namanya. Karena kalau tidak ilmu ini hilang. Dipelajari oleh sekelompok orang saja. Yang tahu qiraat siapa? Ya alumni IIKI, alumni PT IKI, yang lain tidak ada. Karena tidak mempelajari itu. Nah, mengingat ilmu ini milik semuanya, ya sekarang alhamdulillah sudah dimusabaqahkan. Walaupun belum qiraat sab'ahnya, masih qiraat salasah saja. Abu Amr kan belum, ya. Abu Amr, ya belum itu.
Insya Allah ya, tahun depan ini sudah mulai betul-betul dijadikan sebagai cabang yang dimusabaqahkan. Jadi nanti dikuatkan, ya Pak Patoni sudah buatkan soalnya. Contoh soal itu 150 dari qiraat Abu Amr. Tapi sampai sekarang belum menjadi yang dimusabaqahkan. Masih muter-muter Waras, Ibnu Katsir, ya Hamzah dulu dimusabaqahkan. Riwayat Khalaf dan Khalad. Tapi sekarang alhamdulillah hilang. Ya, alhamdulillah hilang. Abu Amr, insya Allah ya lebih banyak variasinya. Ya, lebih banyak variasinya nanti itu. Nanti kita lanjutkan dengan yang lain-lainnya. Nah, maka di sini ya ketika kita berbicara yang disebut dengan dialek tadi itu ya terkait dengan al-ahruf as-sab'ah al-Qur'aniyah tadi itu ya, maka mau tidak mau ya kita harus pelajari itu karena dia bahagian daripada ulum Al-Qur'an dari sejarah. Maka ulama-ulama dulu menuliskan yang disebut dengan bahasa itu. Ya, karena bahasa berangkat dari dialek. Nah, dialek ada pengaruhnya dari bahasa itu dalam qiraat. Nanti ada ulama-ulamanya ya yang menulis itu. Yang menulis tentang lughah itu sendiri, itu kita temukan ada 6 orang ulama besar. Yang pertama disebut dengan Yunus bin Habib. Judulnya Kitabul Lughat. Ya, Kitab Al-Lughat. Yang pertama oleh Yunus bin Habib. Meninggalnya 183 Hijriah. Kemudian yang kedua ada namanya Kitab Al-Lughat juga lil Farra. Farra ini meninggalnya 207. Ada lagi Abi Ubaidah 210. Ada Al-Asmu'i 213. Ada lagi Abi Zaid 215. Dan terakhir Ibnu Duraid. Ibnu Duraid itu 321. Ini semuanya Kitabul Lughat. Ya, menjelaskan bahasa. Bahasa itu tidak bisa kita apa? Tidak bisa kita pisahkan dari Al-Quranul Karim. Kenapa? Karena lughah itu sendiri disebut lughah Al-Quran. Ya, lughah Al-Quran. Maka Nabi memerintahkan, cintai orang Arab, kata Nabi. Ahibbul Arab. Cintai orang Arab. Kenapa? Ada 3 perkara di situ. Li'anni Arabi. Karena aku sendiri orang Arab. Yang kedua, wal Quran unzila bil lughatil arabiyyah. Al-Quran diturunkan bahasa Arab. Yang ketiga, lughatu ahlil jannah al-lughatul arabiyyah. Bahasa orang di surga nanti bahasa Arab. Ya, maka kiai-kiai kadang-kadang pidato apa ceramah-ceramahnya belajar bahasa Arab tuh biar di surga nanti bisa bahasa. Kalau enggak bahasa Arab enggak masuk surga. Nangislah nenek-nenek tua itu. Kami sudah tua-tua bagaimana? Padahal Allah Maha Kuasa. Jadi kalau tidak bisa bahasa Arab juga, begitu masuk surga, langsung dia berubah menjadi orang Arab. Langsung dia bisa bahasa Arab. Ya, walaupun di Indonesia ketika ditanya, ya bisa bahasa Arab enggak? Dia bisanya cuma 2 saja. Naam, la. Naam, la. Naik sedikit, insya Allah. Naik sedikit, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya.
Maka sering salah itu. Dia mau alhamdulillah, tapi kemudian astagfirullah. Dia mau menyebutkan alhamdulillah, disebutnya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, itulah orang Arab. Ya, orang Arab. Maka jemaah haji kalau sudah pergi haji, dalam penataran haji itu ada penataran khusus bahasa-bahasa Arab yang digunakan sehari-hari. Bahasa Ammiyah. Ya, pedagang-pedagang di Mekah, di Madinah itu bisa berpuluh-puluh bahasa karena pergaulan. Ketemu dengan orang Afrika, Nigeria, mana dia bahasa Nigeria. Ketemu dengan orang Mesir, dia bahasa Mesir. Ya, ketemu lagi dengan apa? Dengan orang-orang India, bahasa India, dan lain-lainnya. Orang Indonesia, ketemu juga bahasa Indonesia. Apa kabar katanya, apa kabar. Walaupun tidak bisa menyebut huruf tertentu. Ya, jim tidak bisa dia, tidak bisa dia. Ya, disebutkan Indonesia baik katanya. Nah, maka bahasa Al-Quran itu adalah berangkat dari bahasa-bahasa Arab. Maka Al-Farra tadi itu menulis buku Lughatul Quran. Lughatul Quran. Al-Asma'i juga menulis Lughatul Quran. Abi Zaid juga menulis Lughatul Quran. Ya, Lughatul Quran. Ini adalah usaha-usaha, ya, usaha-usaha dari ulama-ulama itu untuk mengumpulkan bahasa-bahasa Arab dengan segala variasi dialek-dialeknya itu dalam buku-buku ya tertentu. Maka yang disebutkan di dalam buku-buku itu adalah suku-suku bangsa Arab itu tadi yang menjadi bahagian yang tidak terpisahkan ya dari bangsa Arab dan dari Al-Quran itu sendiri. Maka muncullah buku-buku Nahu. Ya, buku Nahu itu isinya apa? Lahajat. Ya, dengan apanya gitu. Kemudian ada lagi namanya sarf. Ilmu sarf itu asal daripada bahasa itu sendiri ya dengan susunannya. Kita suruh dari kecil disuruh ngapal fa'ala yaf'alu, fa'ila yaf'alu, fa'ula yaf'ulu. Sampai 6 itu. Perlu itu. Itulah nanti namanya istiqaqul kalimah. Awal daripada kosakata yang bahasa Arab itu. Maka nanti ketika kita membahas apa qiraat, ya qiraat itu bisa saja dia tulisannya sama, bacaannya beda. Ya, kita sering membaca beda-beda. Maliki yaumiddin. Yang satu Maliki yaumiddin. Kata qiraat, kalau dibaca Malik itu minal milki, memiliki. Kalau Malik berarti dia minal mulki, kerajaan. Jadi kalau kita baca Maliki yaumiddin, yang memiliki hari kiamat, hari pembalasan siapa? Allah. Kita baca Maliki yaumiddin. Malik berarti dari al-milk. Al-milk berarti raja. Allah itu raja di hari kiamat. Maka ketika sudah kumpul nanti, yang dulu ngakunya raja, ngakunya Tuhan di dunia, ya nanti ditanya, limanil mulkul yaum, siapa yang jadi raja sekarang? Hari ini siapa? Diam semuanya. Akhirnya jawabnya apa? Lillahil wahidil qahar. Lillahil wahidil qahar. Jadi yang jadi raja tidak ada lagi
yang jadi raja pada hari itu hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dikatakan nama Maliki Yaumiddin. Begitu juga baca surah apa? Surah An-Nas. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, malikin nas. Ya, ini nanti banyak nanti pembahasan-pembahasan kita di sekitar itu. Ya, maka tokoh-tokoh ulama nanti sejarahnya bagaimana sejarah penulisan ya kitab-kitab bahasa itu dalam perjalanannya. Nanti saya kirimkan kitab Al-Lahajatul Arabiyah fil Qiraat Al-Qur'aniyah yang ditulis oleh Abduh Ar-Rajihi. Abduh Ar-Rajihi. Ya, nanti saya kirimkan. Kemudian nanti yang kedua itu yang disebut dengan istilah al-ahrufus sab'ah. Al-ahrufus sab'ah. Al-ahrufus sab'ah ya, Al-Qur'aniyah ini nanti ada yang di apa? Yang ditulis ya kalau enggak mau baca yang besar-besarnya, yang kecil-kecilnya saja. Ya, nanti ada tulisan ya Abdurrahman bin Ibrahim Al-Matrudi diberi judul Al-Ahruf Al-Qur'aniyah As-Sab'ah. Yang saya terjemahkan itu menjadi tadi itu hikmah di balik qiraat sab'ah. Nanti dijelaskan al-harf itu fil lughah apa? As-sab'ah fil lughah apa? Al-ahrufus sab'ah itu maksudnya apa? Ya, al-muradu bil ahrufis sab'ah itu apa? Kemudian wahyu dengan 7 huruf itu apa? Semuanya nanti dibahas ini secara rinci. Ya, secara rinci. Maka ketika terjadi perbedaan-perbedaan itu, Nabi menjelaskan unzilal Quran ala sab'ati ahruf. Ada yang beda. Oh, suku ini bahasa begini. Nabi katakan hakaza unzil. Begitu diturunkan. Ada lagi yang baca suratnya sama, kok bacaannya lain dialeknya. Nabi katakan hakaza unzil. Ya, inilah nanti yang menjadi bahan nanti. Nah, maka dikatakanlah al-ahrufus sab'ah itu masuk dia di dalamnya qiraat itu sendiri. Dia ada 4 ulama besar yang paling tidak yang menjadikan itu bahagian. Yang pertama nanti namanya Ibnu Qutaibah Ad-Dinawari yang wafat 276 Hijriah. Ibnu Qutaibah ya, kenal kita, ma'ruf ya, banyak tulisan-tulisannya. Yang kedua nanti ada namanya Ar-Razi. Abul Fadl Ar-Razi. Abul Fadl Ar-Razi ini meninggalnya 401 Hijriah. Kemudian ada lagi nanti Makki bin Abi Thalib. Makki bin Abi Thalib. Ya, ulama qiraat nanti 427 Hijriah. Satu lagi nanti Ibnul Jazari yang wafat 833 Hijriah. Jadi kita akan apa? Kita akan bahas ya sekitar itu. Jadi banyaklah ya apa perbedaan-perbedaan itu. Yang dimaksud dengan al-ahrufus sab'ah itu apa? Ya, yang pertama mengatakan bahwa yang dimaksud dengan huruf sab'ah itu ya, itu disebutkan ya, dikatakan al-alfaz al-mushtarakah allati tutlaqu fid lughati ala iddati ma'ani. Jadi yang disebut dengan lafaz-lafaz mustarak yang kita temukan di dalam bahasa Arab yang menunjuk kepada beberapa makna. Disebutkan di sini ya ada 10 pendapat. Ya, 10 pendapat. Di antaranya nanti yang disebutkan bahwa yang dimaksud qiraat ini al-ahrufus sab'ah itu al-qiraat as-sab'. Itu nanti pendapat seorang ahli bahasa yang wafat 170 Hijriah.
yang kita kenal dengan Khalil bin Ahmad Al-Farahidi yang sudah kita jelaskan dulu itu wafat 170 Hijriah. Itulah pendapat daripada Imam Asy-Syatibi kata. Abul Qasim Asy-Syatibi sebagai ulama qiraat yang wafat 590 Hijriah. Dengan segala diskusinya, ya ada diskusinya. Nanti ada lagi yang mengatakan, ya pendapat yang ketiga itu mengatakan yang dimaksud dengan al-ahrufus sab'ah itu wujuhul ma'ani allati yatadammanha al-Qur'an. Apa itu? Misalnya az-zajar, ancaman, al-amru, ya, al-amru, kemudian al-halal, al-haram, al-muhkam, al-mutasyabih, ya, al-amsal, dan seterusnya. Nanti ada lagi yang mengatakan dengan panjang-panjang lebar ya, kila semuanya nanti masuk di situ semua. Kemudian ada lagi yang keempat, mengatakan yang dimaksud dengan huruf 7 itu adalah alfaz mukhtalifah, zatu ma'anin muttafiqah. Jadi secara redaksional dia memang ada perbedaan, tapi di satu sisi maknanya satu. Maknanya satu. Ini dikembalikan kepada 7 bahasa Arab. Ya, 7 daripada bahasa Arab itu sendiri. Ini pendapat dari Ibnu Uyainah, Abdullah bin Wahab, Abu Ja'far At-Tabari, Al-Imam At-Tahawi, dan lain-lainnya. Ya, nanti bisa dibaca ya. Dibaca. Kemudian, ya, karena dia hanya menyimpulkan 10 saja dari sekian banyak itu. Kemudian yang kelima, mengatakan yang dimaksud dengan al-ahrufus sab'ah itu adalah lughatil Arab. Istamal 'alaiha al-Qur'an. Mufarraqah fihi wa hiya afsahu kalamil Arab. Ini pendapat dari Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam, Ahmad bin Yahya bin Sa'lab, Abu Hatim As-Sijistani, Ibnu Atiyah Al-Azhari Al-Baihaqi. Ini sebagian daripada ulama-ulama kalam juga begitu, para fuqaha juga begitu. Ya, nanti alasannya masing-masing. Kemudian ada lagi ya untuk pendapat yang ke-6, 7, 8 dan seterusnya itu bahwa ini adalah hasil penelitian. Kalau kita cermati qiraat Al-Qur'an itu ada mutawatir dan lain-lainnya, itu kembali kepada apa yang disebut dengan rosemnya. Ya, rosemnya itu sendiri. Ya, rosemnya itu sendiri. Misalnya, ya, ikhtilafnya di dalam i'rab. Misalnya yudarra katibu wala syahid. Jadi baca ro, ya, wala yudarra katibu wala syahid. Jadi larangan. Ikhtilafnya fil i'rab dan seterusnya. Kemudian ada lagi misalnya Al-Qadhi Abu Bakar Al-Baqillani mengatakan bahwa yang disebut dengan wujuhul ikhtilaf itu di dalam qiraat memang dia ada 7. Ikhtilafnya apa? Ada ikhtilaf fil harokat. Al-ikhtilaf fil harokat. Bila taghyir fil makna was surah. Misalnya wa yadhiqu sadri wa la yantaliqu lisani fa arsil ila Harun. Ya. Jadi di situ disebutkan wa la yantaliqu lisani. Disebutkan wa yadhiqu sadri wa la yantaliqa atau wa la yantaliqu. Ini perbedaan-perbedaan nanti di dalam apa? Di dalam ini. Yang kemudian ada lagi pendapat yang ke-8, pendapatnya Ibnul Jazari. Yang tadi kita katakan meninggal 833 Hijriah. Beliau katakan kalau kita ikuti semuanya itu,
ya dari macam-macam qiraat itu semuanya kita temukan itu 8 bentuk perbedaan. Dalam barisnya, dalam apanya nanti disebutkan. Ada lagi Imam Abil Fadl Ar-Razi tadi itu. Jadi bahwa perbedaan-perbedaan itu tidak keluar daripada bahasa Arab itu sendiri. Nah, tinggal penguasaan kita terhadap bahasa itu sendiri. Sampai dijelaskan, ya, sahabat yang ke-10 bahwa yang dimaksud dengan huruf yang 7 itu 7 bahasa, 7 lahajat, ya, dari lahajatnya orang-orang Arab itu sendiri. Nanti bisa dibaca apa? Dibaca terjemahnya juga, ya. Terjemahnya juga saya beri judul dengan hikmah di balik qiraat sab'ah itu. Nah, sekarang nanti ada lagi ya buku-buku yang menjelaskan ya hadis al-ahrufus sab'ah itu sendiri. Dan bagaimana posisi al-ahrufus sab'ah ya statusnya di dalam qiraat itu sendiri. Apa? Ya, apa yang dimaksudkan. Kemudian ada lagi buku nanti At-Tajwid wal Qiraat, Ma'ani, Al-Ahrufus Sab'ah, dan seterusnya. Nanti ini yang ditulis oleh Abil Fadl tadi, ya, Ar-Razi, yang wafat 454 Hijriah, Abdurrahman bin Ahmad bin Hasan Ar-Razi. Di bukunya bagus-bagus ya, sudah dicetak bagus-bagus. Saya dapatkan dari teman-teman. Kemudian ada lagi Al-Ahrufus Sab'ah wa manzilatul qiraat minha. Ini ditulis oleh Hasan Riyauddin Aitir. Jadi ahadis Al-Ahrufus Sab'ah, mazahibu al-a'immah, kemudian dari aspek-aspek urgensinya dan seterusnya. Kemudian ada lagi Al-Ahrufus Sab'ah wal Qiraat wa ma yusaru haulaha min syubuhat. Dan seterusnya. Nanti saya kirimkan semua buku-buku ini ya untuk mengantarkan kita kepada pemahaman yang disebut dengan lahajat, yang disebut dengan Al-Ahrufus Sab'ah, yang masuk di dalam pembahasan Al-Qiraat. Ya, Al-Qiraat nanti kita masuk di situ dengan segala jenisnya, ya, dan buku-buku qiraat ini luar biasa banyaknya, ya, dan nanti dari aspek hukumnya apakah ada pengaruhnya dalam qiraat itu sendiri. Jadi ini pembahasan yang luar biasa, ya, luasnya dan banyak sekali referensinya. Mungkin sampai di sini dulu. Sudah maghrib ya. Sudah azan maghrib. Mudah-mudahan kita bertemu ya minggu depan insya Allah. Ya, saya usahakan kita ketemunya insya Allah offline ya. Offline insya Allah kita ketemu di kelas. Kita akan jelaskan ya topik-topik lain yang berhubungan dengan silabus yang diberikan kepada kita. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kalau saya share, ya saya sharekan bukunya, ya terus nanti dikirimkan ya kepada teman-temannya ya. Baik, Pak. Teman-temanan ya, ya, Ustazah telepon ini. Saya kirimkan ada 7-6 buku nanti yang terkait dengan pembahasan kita tadi. Ya, di-sharekan dan saya kirimkan juga kepada Bapak siapa? Azizan. Ya, supaya difotokopi dan disimpan di perpustakaan. Supaya bisa dibaca oleh semua orang. Ya, terima kasih. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Makasih ya. Segera saya kirimin ya. Ya, Pak. Insya Allah segera saya kirimkan buku-bukunya, di-share kepada teman-temannya. Ya, ada 6-7 buku ya.
Iya. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 buku ya. Insya Allah. 8 buku. Ya, saya kirimkan. Sekarang saya kirimkan, di-sharekan kepada teman-temannya ya. Insya Allah. Terima kasih Pak Ya, Prof. itu semuanya sudah saya kirim. 8 buku. Jangan disimpan di HP saja, dicetak, dikopi, ya, dijilid yang bagus, ya, diletakkan di kamarnya untuk dibaca. Bukan untuk dilihat. Kalau dipandang saja nanti ada cetakannya, ada warna biru, warna kuning, warna, ya, akhirnya nggak bisanya. Oke, makasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ya, warahmatullahi kasih ya. wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ketemu minggu depan ya, insyaallah ya. Ya Allah. Kasih. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam.